قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan kembali membahas tentang kegagalfahaman orang-orang aswaja, orang-orang ngasam Jawa, ya, kegagalfahaman terhadap dakwah salaf. Ya, dakwah salaf ini kan dakwah yang berusaha untuk menegakkan Al-Quran dan Sunnah, berusaha untuk mengajak kaum muslimin di dalam kehidupan sehari-hari itu menerapkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi tokoh-tokoh aswaja ini banyak sekali yang gagal faham terhadap ajakan-ajakan, seruan-seruan dari para asatidz salafi kepada kaum muslimin untuk berusaha selalu menerapkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan salah satu dari tokoh aswaja yang gagal faham itu adalah Gus Baha kaum muslimin. Ya. Gus Baha di dalam sebuah video sangat jelas menunjukkan kegagalfahaman beliau terhadap makna menerapkan sunnah di dalam kehidupan sehari-hari kaum muslimin. Ya. Dan beliau membuat analogi-analogi yang bagi kami itu ya nggak nyambung kaum muslimin, ya, nggak nyambung ya. Coba kita simak videonya dulu kaum muslimin. Makanya saya pernah debat, Pak Nabi itu cingkrang, kenapa orang-orang itu rata-rata tidak cingkrang? Saya bilang, Nabi itu hidupnya di Mekah, kenapa Anda hidup di Indonesia? Iya, Nabi itu hidupnya di Mekah. Terus saya tanya lagi, Nabi itu hafal Quran, kamu udah hafal? Saya hafal Quran. Kalau cingkrang gampang, karek ngetok kata saya. Ya, kalau ada sunnah Rasul, Nabi hafal Quran, enggak? Hafal kan? Berarti kalau ikut sunnah Rasul, hafal Quran. Jangan cingkrak tok, ya hafal apa? Ya sama poligami juga gitu yang tadi diceritakan Mas Natif itu. Nabi itu poligami setelah Khadijah meninggal. Apa mereka mau nunggu istri pertama meninggal? Kalau ingin persis loh, kalau ingin persis nunggu istri pertama meninggal. Iya. Nggak mau juga kan? Nah kaum muslimin, ya statement-statement dari Gus Baha, ya itu seharusnya statement yang keluar dari orang awam kaum muslimin, orang yang nggak ngerti ilmu agama, orang yang nggak ngerti pendidikan. Tapi kalau keluar dari mulut orang yang katanya tokoh agama, yang katanya ulama, yang katanya berpendidikan tinggi, berilmu tinggi, sampai keluar statement yang seperti itu kan konyol kaum muslimin. Ya. Celana di atas mata kaki itu perintah Nabi Muhammad SAW. Jelas itu perintah. Ya. Bahkan Buya Yahya pun di dalam sebuah videonya mengatakan, mengakui bahwa yang benar itu ya celananya di atas mata kaki. Ya. Meskipun nggak harus tinggi, cingkrang setengah betis, di atas mata kaki itu yang benar. Ya. Ada itu video dari Buya Yahya, silakan cek videonya. Ya. Kemudian kalau dianalogikan dengan Nabi kan hidupnya di Mekah, kenapa Anda hidup di Indonesia? Kalau mau sesuai dengan sunnah ya Anda hidup di Mekah. Ya Allah, ini kan statement konyol namanya kaum muslimin. Ya, statement yang harusnya keluar dari orang-orang yang nggak paham agama. Ya, apa hubungannya Nabi hidup di Mekah sementara kita hidup di Indonesia? Ya. Apakah ada kesunahan untuk hidup di Mekah? Ya, apakah ada perintah untuk kita itu hidup di Mekah saja kalau mau sesuai sunnah? Ya nggak ada kaum muslimin ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala jelas mengatakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bangsa mana, negara mana, pulau mana,
ya, benua mana, apakah laki-laki, apakah perempuan, nggak ngefek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ketakwaan. Ketakwaan itu dengan cara, ya, ketakwaan itu bisa diraih dengan cara kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang sekecil apapun kita berusaha untuk mengerjakan. Kalau bisa mengerjakan sunnah-sunnah yang besar, itu lebih baik. Ya. Kalau dikatakan Nabi Muhammad SAW hafal Al-Quran, kalau mau ikut sunnah, ya harus hafal Al-Quran. Siapa yang mengatakan harus? Ya, siapa yang mengatakan harus hafal 30 juz Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada. Ya, kalau bisa hafal, bagus. Tapi itu bukan sebuah perkara yang harus kalau hafal 30 juz. Sama seperti yang lain. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang lain. Ya, Rasulullah SAW setiap hari beliau pasti mengerjakan sholat-sholat sunnah. Beliau banyak beristighfar. Beliau mengerjakan sholat malam pun pernah sampai kakinya bengkak. Ya, apakah kemudian orang yang berusaha mengikuti sunnah harus sama persis? Ya enggak, paling tidak mengamalkan semampunya. Ya, sholat malam Rasulullah SAW mampu untuk setiap malam. Ya, kalau kita bisa ikuti setiap malam, bagus. Ya. Kalau nggak bisa, ya semampunya. Semampunya. Sama dengan hafal Al-Quran tadi. Kalau bisa 30 juz, bagus. Kalau nggak bisa, mampunya juz 30, ya hafalkan juz 30. Tapi juga jangan berhenti. Berusaha menambah hafalan lagi. Ya, karena fadilah menghafalkan Al-Quran itu banyak. Ya, dan itu luar biasa fadilahnya. Tapi kemampuan orang itu berbeda-beda. Ada yang mampu menghafalkan 30 juz, ada yang tidak mampu. Ya, ada yang mampu menghafalkan 30 juz, ada yang hanya mampu juz 30. Ya, tapi itu sudah berusaha untuk mengamalkan sunnah. Apa yang dia mampu, dia maksimalkan. Ya, itu namanya meniti sunnah, berusaha untuk menerapkan sunnah. Ya. Kemudian masalah nikah, masalah poligami. Siapa yang mengatakan harus menunggu istri pertamanya meninggal dunia dulu? Kan nggak ada. Nggak ada. Ya. Coba baca surat An-Nisa ayat 3 itu. Apa ada persyaratan harus meninggal dunia dulu? Apakah ada para mufassirin, para imam ahli tafsir yang mengatakan bahwa hukum menikah, hukum poligami, kalau mau sesuai sunnah, itu harus menunggu istri pertama meninggal dunia dulu? Nggak ada. Ya. Nggak ada kaum muslimin. Ya, kalau mampu menikah 4, ya nikah, nggak ada masalah. Hidup semua nggak ada masalah. Ya. Ijma ulama itu nggak ada masalah kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu 1. Ya, karena kalau tidak mampu dipaksakan itu nantinya jatuhnya menzolimi. Ya, haram hukumnya. Ya. Ini kan aneh ini logika-logika Gus Baha ini ya. Padahal orang-orang yang berusaha menegakkan sunnah itu, mereka berusaha untuk menegakkan sunnah semampu mereka. Mereka mampu melakukan untuk memakai celana di atas mata kaki, memelihara jenggot, ya. Ya itu bagus. Itu bagus. Tapi diiringi juga oleh mereka dengan sholat berjamaah di masjid, ketemu dengan sesama muslim, saling mengucapkan salam, ya, memberikan senyum sesama muslim, ya, menerapkan sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-hari, berusaha untuk semaksimal mungkin apa yang bisa dikerjakan. Ya, itu. Ya, cobalah perhatikan orang-orang yang mereka berusaha untuk menegakkan sunnah, berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, mencontoh Nabi Muhammad SAW. Mereka berusaha semaksimal mungkin. Apa yang mereka bisa lakukan, mereka lakukan. Tapi coba bandingkan. Kalau pertanyaan seperti Gus Baha ini, kita kembalikan kepada orang-orang NU. Kita kembalikan. Ya. Kalau orang-orang NU itu sesuai dengan sunnah, ya, berusaha untuk menegakkan sunnah, kenapa kok banyak sekali yang tidak menutup aurat? Coba. Kenapa kok banyak sekali yang nggak mau ke masjid untuk sholat berjamaah? Ya, cuma sholat Jumat aja. Ya, coba. Padahal itu masalah yang gampang kaum muslimin, masalah yang gampang. Ya, ketemu sesama muslim, ya, tidak mengucapkan salam. Banyak orang NU yang seperti itu. Bukan banyak lagi lah, banyak.
Padahal itu perkara-perkara yang remeh, yang kita bisa kerjakan, nggak perlu modal, nggak butuh kemampuan khusus. Ya, kalau menghafal Al-Quran itu butuh kemampuan khusus. Ya, kalau kemudian oke lah kita terima, katakan tinggal di Mekah, itu punya kemampuan khusus. Kalau nggak mampu secara finansial, nggak mampu secara sosial juga, ketika nanti hidup di sana, ya karena kulturnya berbeda dengan Indonesia, itu akan memberatkan. Tapi kalau sekedar mengucapkan salam, kemudian pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, menutup aurat, itu kan perkara yang jelas-jelas mudah lah kaum muslimin, gampang. Tapi ternyata kita lihat, ya kenapa kok banyak orang NU yang nggak mau melakukan? Ya, kalau orang-orang Salafi, mereka berusaha untuk mengikuti sunnah. Adapun yang disebutkan Gus Baha tadi, masalah menghafal Al-Quran, ya, di Salafi juga banyak yang hafal Al-Quran 30 juz. Banyak. Ya. Akan tetapi tidak sedikit juga yang mereka tidak mampu untuk menghafalkan Al-Quran 30 juz. Ya. Mereka hanya hafal juz 30. Memang mampunya seperti itu. Ya mungkin mereka hanya mampu menghafal 30 ayat. Ada yang 30 surat. Ya, tapi itu sudah berusaha untuk menegakkan sunnah, berusaha untuk mengikuti sunnah. Ya. Tapi itu tadi kaum muslimin ya, kalau kita kembalikan logika-logika Gus Bah tadi, itu sangat gampang kaum muslimin ya. Mereka merendahkan orang-orang Salafi yang menegakkan sunnah, celana cingkrang, ya, kemudian tapi tidak hafal Al-Quran. Ya, kalau celana cingkrang itu kan semuanya mampu mengerjakan. Ya tinggal potong celana di atas mata kaki. Itu sunnah yang ringan, yang gampang. Kenapa nggak dilakukan? Ya dilakukan. Ya kalau menghafal Al-Quran itu berat. Ya tidak semuanya mampu. Ya semampunya dikerjakan. Ya tapi orang-orang NU coba, sudahlah jelas perkara ringan, mereka tidak mau mengerjakan banyak. Tapi mereka mengklaim paling sunnah. Ya coba. Ya. Pergi ke masjid sholat berjamaah mereka males. Menutup aurat banyak yang enggak. Ya itu yang gampang lah kaum muslimin ya, yang bisa kita saksikan di lingkungan sekitar kita kaum muslimin ya. Jadi kalau kita berikan pertanyaan kepada mereka, ya kenapa mereka coba nggak melakukan yang seperti itu? Padahal itu gampang. Ya, yang gampang saja mereka nggak mau melakukan, apalagi yang berat. Apalagi hafal Al-Quran 30 juz. Ya. Mungkin itu saja sementara kaum muslimin yang bisa kita komentari ya. Nanti insya Allah kita sambung di video berikutnya kaum muslimin ya. Salam marah, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.